Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan cara penulisan soal HOTS bagian kedua, yang berupa contoh soal literasi, HOTS, MOT, dan LOTS. Guru, siswa, dan bahkan orang tua wajib tahu, karena ini merupakan persiapan menghadapi tes prestasi akademik. Cermati penggalan surat lamaran pekerjaan berikut ini. Pada sebuah soal ini yang dinamakan dengan perintah, makanya ada tanda seru, kemudian ada stimulus, ini penggalan. Contoh surat lamaran pekerjaan, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, ada tanggal surat, ada alamat surat, ada salam pembuka surat, ada kata-kata awal atau kalimat awal pembuka surat, ini ada isi surat. Kemudian ini pertanyaannya, ini contoh soal level 1 atau ingatan. Bagian surat yang sebenarnya tidak terdapat dalam surat lamaran pekerjaan di atas adalah, ini ada titik 4, 1, 2, 3, 4. Kalau opsi jawaban atau pilihan ini A, B, A, B, C, D, dan E ini tidak ada tanda titik. Pembahasannya, surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi, bukan surat dinas, sehingga tidak perlu mencantumkan nomor surat. Soal ini termasuk kategori LOTS C1 karena untuk menjawab soal ini hanya dibutuhkan pengetahuan tentang bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Dengan mengingat dan menghafalkan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, kita dapat menjawab soal tersebut dengan mudah. Kemudian contoh soal level 2 yaitu pemahaman. Cermati kalimat berikut ini. Yang pertama, mohon kiranya dapat diterima bekerja di perusahaan Bapak. Yang kedua, kami beritahukan bahwa saudara diterima di perusahaan kami, dan seterusnya. Kalimat di atas yang merupakan bagian isi surat lamaran pekerjaan ditandai dengan nomor. A, ini 1 dan 2, ini 1 dan 2, kemudian B 1 dan 3, dan seterusnya. Pembahasannya, kalimat tersebut merupakan bagian isi surat lamaran pekerjaan. Soal tersebut termasuk kategori LOTS C2, karena untuk menjawab soal ini cukup membutuhkan pemahaman tentang bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, termasuk ciri-cirinya. Tentu pembaca juga harus ingat atau hafal bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Apalagi kalau ada contohnya, dengan mudah kita dapat menjawab soal tersebut. Yang ketiga, soal aplikasi. Cermati kalimat berikut ini. Dr. Awalia adalah lulusan S1 Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Perbaikan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut yang benar adalah, ini ada titiknya 3 karena pada opsi jawaban ada titik terakhir karena berupa kalimat. Pembahasannya, singkatan dokter D kecil R kecil adalah gelar S1 lulusan kedokteran. Misalnya Dr. Awalia, Dr. Bahrun, dan Dr. Elawati. Akan tetapi ketika singkatan dokter D kecil R kecil ini diaplikasikan atau digunakan di awal sebuah kalimat, maka harus mengikuti kaidah kalimat. Sebuah kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Jadi singkatan dokter ini D kecil R kecil tidak dapat digunakan di awal kalimat. Dengan kata lain, singkatan DR kecil ini harus diubah menjadi dokter D besar, nih tidak boleh disingkat. Yakni Dr. Awalia adalah lulusan S1 Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Jadi kunci jawabannya adalah C. Berikutnya soal level analisis yaitu C4. Bacalah teks berikut ini. Ini juga merupakan stimulus. Jakarta terkurung dalam kutukan karena kejahatan kemanusiaan yang didewakannya selama lebih dari 3 dasawarsa menjelang akhir abad ke-20. Ingatan kolektif penduduknya bisa lenyap, tetapi zaman tak pernah akan lupa bahwa pada waktu itu
ratusan ribu orang dibunuh seperti tikus cemiran, dan seterusnya. Nilai yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah, kita lihat pembahasannya, penjajah memang tidak bermoral, kejam dan tidak berperasaan. Jika ada penduduk yang menentang atau tidak menerima perlakuan penjajah, maka mereka tidak segan-segan untuk menganiaya bahkan membunuhnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa nilai teks tersebut mengandung unsur moral, yaitu moral yang keji tak berperi kemanusiaan. Soal ini termasuk HOTS level 4 atau C4 karena untuk menjawab pertanyaan ini pembaca harus menganalisis nilai-nilai yang mungkin terkandung di dalam kutipan cerpen. Berikutnya adalah contoh soal level C5, yaitu evaluasi. Cermati teks berikut ini. Meskipun tidak seterkenal dulu, sektor pertambangan dan industri menjadi incaran lulusan baru. Gaji yang besar dan fasilitas yang baik adalah alasan utamanya. Alasan lain karena pekerjaan di bidang ini mudah mencapai karir yang tinggi meskipun usia masih relatif muda. Kalimat sanggahan yang tepat terhadap opini tersebut adalah, ini sektor pertambangan dan industri memang menjadi incaran lulusan baru karena fasilitasnya yang baik, dan seterusnya. Kita lihat pembahasannya. Kalimat nomor A, B, C, dan D memang berupa tanggapan, namun bukan sanggahan. Kalimat E adalah kalimat sanggahan. Dalam hal ini, pembaca tidak setuju atau menyanggah jika dikatakan bahwa sektor pertambangan dan industri menjadi incaran lulusan baru. Sebab melihat kenyataan yang ada, sektor pemerintahan lebih banyak diminati karena prestis dan menjanjikan PNS serta jaminan hari tua atau pensiunan. Soal ini termasuk soal HOTS level C5 karena siswa diajak untuk berpikir kritis dan melihat kenyataan yang ada bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan yang menjanjikan di masa depan. Yang terakhir adalah contoh soal level C6 ini, yaitu mengkreasi. Contohnya ada stimulusnya ini, cermati gagasan utama dan gagasan penjelas di bawah ini. Gagasan pertamanya jenis sampah, gagasan penjelas yang pertama adalah sampah organik dan sampah anorganik. Jadi nanti ada 3 kalimat. Kalimat pertama berupa kalimat utama, kalimat kedua dan ketiga berupa kalimat penjelas. Pengembangan kerangka karangan tersebut yang tepat adalah, ini ada sampah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik misalnya botol kaca, botol plastik, kaleng, dan kertas. Sedangkan sampah anorganik misalnya sisa sayuran, daun, buah yang sudah busuk, dan sebagainya. Ini seterusnya ada kunci jawabannya. Nah, ini ada pembahasannya. Jawaban D adalah pengembangan kerangka karangan yang paling tepat. Kalimat pertama merupakan pengembangan gagasan utama, sedangkan kalimat 2 merupakan pengembangan gagasan penjelas. Ini kalimat kedua dan ketiga. Dalam hal ini, penulis menjelaskan arti kata organik dan anorganik beserta contohnya, sementara paragraf yang lain tidak lengkap penjelasannya. Apalagi paragraf E tidak menerangkan jenis sampah tetapi menerangkan cara membuat sampah. Soal ini termasuk HOTS level 6 karena penulis dengan kreatif dapat menulis atau mengembangkan kerangka karangan menjadi paragraf sesuai daya nalar dan pengalamannya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat membedakan mana soal C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.